diri kepada ketentuan Tuhannya jelas. Contohnya apa? Yesus tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Di dalam Yohanes pasal 4 pasal ke-17 ayat ke-4. Apa kata Yesus? Aku memuliakan engkau dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku selama aku di dunia. Pekerjaannya apa? Ada di ayat ke-18. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Seperti itu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda, ada yang mau aku bahas nih, dari tadi aku nunggu. Iya. Ini tentang ini. Gimana? Tentang Saya tanggapi dulu yang tadi, Dinda. Tanggapi sedikit boleh, aja. silakan, Sempat Abang. saya dengarkan Boleh. tadi. Boleh, Baik, silakan, Masya Abang. Allah. Jadi gini, Bung, kalau saudara mengatakan bahwasanya Islam itu mengikuti keturunan atau nenek moyang, dari perspektif kegiatan rohania dan juga perbuatan yang melibatkan jasad, dalam hal ini prosesi ibadah, memang secara sepintas umat Islam itu kemudian melakukan misalnya sholat karena ikut kepada apa yang dipercontohkan oleh orang tua. Namun ada hal yang perlu saudara pahami, bahwasanya umat Islam itu ketika menyembah kepada Allah itu karena perintah, melaksanakan sholat karena perintah. Semua prosesi apapun dalam ibadah umat Islam itu ada dasar pijakannya di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan saudara. Kalau agama saudara memang betul-betul murni mengikuti nenek moyang. Nyembah Yesus tak ada perintah. Ibadah minggu tak ada perintah. Makan babi tidak ada contoh. Tidak bersunat tak ada contoh. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran yang mengatur tentang ibadah, mengatur tentang hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Mereka akan menjawab, tidak, kami lebih mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Nah, padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba aja buktikan. Tanya orang tua kita, Mama, kenapa menyembah Yesus? Nah, dia akan mengatakan, karena mencontoh dari kakekmu. Tidak mungkin akan mengatakan, karena itu diperintahkan di dalam Bible. Tidak mungkin. Berbeda dengan kami umat Islam. Ketika kami bertanya kepada Mama, Ma, kenapa kita harus menyembah Allah? Apa kata orang tua saya? Ya karena itu tertuang di dalam kitab suci kita. Sembahlah Allah, jangan ada yang lain. Nah, sedangkan kalau di Anda, Ma, kenapa kita menyembah Yesus? Ya karena itu dicontohkan kakekmu. Tidak mungkin merujuk kepada Bible. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kami melakukan dan mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Daud, Salomo, mereka semua umatnya yang beriman kepadanya pasti melakukan apa yang diperintahkan kemudian oleh nabi-nabi tersebut. Begitu juga kami umatnya Nabi Muhammad mengikuti kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan kitab suci Al-Quran. Jadi itu pembedanya, jangan disamakan. Kristen melakukan prosesi ibadah itu tidak ada dasar perintahnya, hanya mengikuti nenek moyang. Sedangkan umat Islam melakukan perintah, melakukan ibadah itu karena dicontohkan oleh keluarga mereka dan juga diperintahkan di dalam Al-Quran, kitab suci mereka. Demikian. Tanya Bang Zuma. Iya, silakan. Sebentar ya, Selama Dinda. ini aku kan udah mulai apa juga kan, suka lihat pengajian juga kan, yang di konten-konten gitu. Itu di Islam tuh Muhammad tuh ada dua tuh Bang Zuma. Ada yang Muhammad, ada yang Muhammad bin Abdullah itu kan. Jadi
orang Islam tuh ikut Muhammad yang mana gitu kan. Masya Allah. Contohnya Muhammad tuh kan dia bersyahadat pakai Muhammad itu, bukan Muhammad bin Abdullah gitu. Jadi yang mana yang mau diikuti tuh? Ya, jadi Nabi Muhammad itu cuman satu, tak ada dua. Nabi Muhammad itu secara silsilah memang nama orang tuanya Abdullah. Ya dia Tapi secara- bersalawat Bang Zuma, dia bersalawat pun kepada Muhammad Bang Zuma. Iya, Nabi Muhammad kemudian mencontoh bersalawat kepada dirinya. Karena beliau memang menjadi teladan. Sama seperti jangankan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pun kalau Anda melihat di dalam Bible, di dalam Al-Qur'an, maka Allah seperti alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu siapa yang berfirman? Allah. Apakah kemudian Allah itu memuji dirinya? Bisa jadi dia memuji dirinya sendiri. Kemudian untuk apa? Untuk dia wahyukan kepada manusia agar manusia memuji dirinya. Nabi Muhammad ketika bersalawat, ya bersalawat untuk dirinya sendiri supaya umatnya mencontoh agar bersalawat kepada dirinya sendiri. Tak ada itu dua Nabi Muhammad, cuman satu. Tapi Muhammad bin Abdullah itu kan udah meninggal Bang Zuma, ngapain lagi diselamatkan gitu kan? Oke. Salawat itu bukan kepada Nabi Muhammad intinya. Salawat itu kepada kami sendiri. Barang siapa yang bersalawat kemudian kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepadanya dan malaikat bersalawat kepadanya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya yang bersalawat kepadanya. Jadi salawat itu bukan untuk Nabi Muhammad, salawat itu untuk kami. Sama seperti kami bekerja untuk, misalnya nih, kami karyawan bekerja di perusahaan. Kami bukan bekerja untuk pimpinan, kami bekerja untuk kami. Buktinya kami bekerja, kami yang dapat gaji. Jadi kami bersalawat, kembalinya kepada kami. Kami bekerja, kembalinya kepada kami. Jadi bukan salawat itu untuk mendoakan Rasulullah, tidak. Bersalawat itu memuji Rasulullah, itu akan kembali kepada yang mengucapkan salawat itu. Itu maksudnya. Itu kan Muhammad tuh bersyahadat juga tuh Bang Zuma. Menyaksikan juga beliau kan. Ya, dia mempersaksikan bahwa aku adalah Rasul. Oh gitu. Ya. Oke. Ya makasih Bang Zuma. Oke. Saya boleh bertanya satu pertanyaan. Iya Bang. Tuhan saudara ada berapa? Satu juga Bang Zuma, Esa. Satu. Yang mana? Namanya siapa? Kalau yang sering-sering disebut tuh Tuhan Yesus gitu. Oh, Tuhan Yesus. Tapi Yesus kenapa bertuhan lagi dia? Iya kita kan pengikut Yesus gitu. Enggak, maksudku kenapa Yesus masih bertuhan kepada Tuhan yang lebih senior? Masa ada Tuhan yang senior ya Bang Zuma? Lah, Yesus anak junior dong. Ada yang disebut bapak senior dong. Alam semesta ini dicipta oleh sang senior. Itu kan pemahaman Bang Zuma aja tuh. Oke, kalau begitu Anda mengatakan itu pemahaman saya, Yesus memahami apa tentang yang mengutusnya? Pemahaman Yesus nih, pemahaman Yesus tentang yang mengutusnya itu kayak mana? Tuhan Bapa di sorga gitu. Nah, di surga. Yesus? Anak Tuhan. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Tuhan tuh tetap satu Bang Zuma. Dia tuh kan Bagaimana tetap hadir di satu di muka surga? bumi gitu. Satu di surga, satu di bumi. Itu berapa? Kalau yang Yesus tuh kan yang di muka bumi dia. Kalau nggak ada terus? Yesus nggak kenal lah kita sama Tuhan. Oh, itu Anda. Kalau kami enggak. Kami mengenal Tuhan kami tidak seperti itu caranya. Kalau Kristen memang beda cara mengenal Tuhannya, harus dia pelototin pakai kaca pembesar. Kalau kami enggak. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu di langit, satu di bumi, kok jadi satu?
1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di langit. Dia gini sebetulnya Bang Zuma, kita nih Tuhan kita sama, cuman beda yang diikuti aja. Kalau aku kan ngikut Tuhan Yesus, Bang Zuma kan ngikut Tuhan Muhammad. Jadi Tuhan kami lebih senior dari Muhammad kita. Oke. Kalau Anda mengaku ikut kepada Tuhan Yesus mengaku aku diutus hanya kepada umat Israel saja. Anda percaya? Jadi kami orang Indonesia ini gimana itu kan? Nah, kalau untuk orang Indonesia itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada umat Israel. Itu dari mulutnya sendiri loh. Matius 15:24. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti Anda ini sebenarnya adalah umat Rasulullah yang ingkar, yang kafir, yang menutup diri. Yesus diutus hanya kepada domba yang dari Bani Israel. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Anda bukan Bani Israel. Kemana hendak Anda berpijak harusnya? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi Musa tidak mungkin, Nabi Daud tidak mungkin, Nabi Isa tidak mungkin, karena Anda bukan Bani Israel. Satu-satunya tempat kemudian menggantungkan keselamatan ya kepada Allah melalui utusannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Makanya Yesus nanti akan mengusir orang-orang yang bukan Bani Israel yang membawa-bawa namanya. Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah kemudian aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak malu digituin? Apa enggak malu? Ngaku-ngaku datang, Tuhan, Yesus. Ya, kenapa? Aku pengikutmu. Wah, aku tidak mengenalmu. Kamu dari mana rupanya? Aku dari Indonesia. Oh no, umatku hanya dari Bani Israel saja. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu kata Al-Quran. Pada masa manusia nanti semua dikumpulkan, apa yang kalian sembah akan menjadi musuh kalian, dan apa pujaan-pujaan kalian kepada yang kalian sembah selain daripada Allah akan diingkari. Terbukti dalam Bible, Matius 7 menjadi musuh kalian Yesus itu. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Itu kata siapa? Kata oknum yang kalian sembah. Apa enggak malu digituin? Udah capek-capek tiap bulan bayar perpuluhan, mengaku sebagai anak-anak Yesus, mengaku sebagai bla 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 bla, memuji sampai keluar air mata, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu di akhir zaman, ternyata Yesus mengusir dan berkata, aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena kalian bukan Bani Israel. Kalian hanyalah serigala yang nyamar domba. Aku tidak pernah mengajarkan kalian nyembah diriku. Malu aku sama Tuhanku. Aku nggak pernah mengajarkan kalian kemudian mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius. Nggak pernah. Aku malu di hadapan Tuhanku. Aku tidak pernah mengatakan Paulus itu adalah pengikutku, Paulus itu adalah penerusku. Nggak pernah. Aku tidak pernah menunjukkan kemudian ibadahmu ganti dari Sabtu ke Minggu. Nggak pernah. Aku tidak pernah mengajarkan kalian makan babi. Aku tidak pernah mengajarkan kalian membatalkan hukum Taurat. Nggak pernah. Kalian siapa rupanya? Kami adalah orang yang memanggil namamu Tuhan. Kami adalah yang mengusir setan. Banyak orang kami obatin karena mengusir setan pakai namamu. Banyak mujizat kami lakukan demi namamu. Oh, no, maaf. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kan malu kalau digituin. Dan itu bukan karangan saya. Itu tertulis di Bible. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Satu-satunya manusia
Satu-satunya kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus hanya agama Aliteng. Tak ada yang lain. Hanya agama Aliteng yang kemudian menyebut Yesus Tuhan. Tak ada yang lain. Jadi satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir dan akan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di Matius 13:50 dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hanyalah penganut agama Aliteng. Alhamdulillah, saya dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim keturunannya 7 turunan sampai kiamat tak ada yang menjadi pengikut Aliteng. Demikian. Oke teman-teman, Abang Da izin ini Ya, saya ingin silakan, memberikan silakan. informasi, makanya kenapa saya tadi nunggu Abang Da masuk dulu gitu ya. Jadi teman-teman, ini alhamdulillah kadarullah ya, bahwasanya ya memang kebenaran itu harus disampaikan. Jadi dulu mungkin sampai dengan sekarang ya, dari dulu sampai dengan sekarang, bahwasanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke 117 dikatakan di sana bukan Nabi Isa yang disalib itu, tetapi yang diserupakan. Ini banyak sekali teman-teman Kristen yang bertanya siapa yang diserupakan itu. Di dalam Al-Quran tidak penting itu, karena sudah final bahwa Nabi Isa alaihissalam ini tidak disalibkan, tetapi Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke Uranon atau ke langit. Jadi teman-teman, ini aku bawa oleh-oleh ini sama teman-teman ya. Data yang sebetulnya ada sampai dengan hari ini masih jadi misteri, termasuk juga tentang siapa yang lari dengan berselimutkan kain lenan, kemudian kain lenan itu ada yang menarik dan lari dengan telanjang. Sampai dengan saat ini pasti kita berpikir itu adalah Yesus. Padahal sebetulnya dulu sempat Umi menjelaskan bahwa ini adalah Yohanes, tetapi Umi minta izin pada waktu itu untuk mencarikan dalilnya ya. Dan alhamdulillah Allah sudah membimbing Umi mendapatkan dalil itu, dan ternyata dalil itu ditulis oleh salah satu murid Yesus sendiri, yang kemudian bukunya ini atau kitabnya ini, Injilnya ini diapokripkan. Diapokripkan ini bukan artinya palsu, bukan artinya sesat, tapi diapokripkan ini adalah disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Bapak-bapak gereja. Kenapa harus disembunyikan? Karena kalau gospel ini, kalau Injil murid Yesus ini dipakai, ini akan hancur lebur keimanan umat Kristen. Ya, padahal sebetulnya ini adalah Injil yang ditakuti oleh orang-orang Kristen, termasuk juga oleh para pendeta dan gereja, yaitu Injil Barnabas. Nah, makanya kenapa mereka selalu mengatakan Injil Barnabas itu palsu, sesat. Padahal kalau kita baca di dalam Kolose pasal 4 ayat ke-10, ini diperintahkan jika Barnabas datang maka terimalah dia. Ya, karena apa? Di dalam Kisah Para Rasul 11:24 juga dikatakan Barnabas itu seorang yang baik, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi teman-teman, Umi akan baca dulu sedikit. Izin Bang Zuma mungkin sedikit panjang ya. Silakan. Tapi ini ilmu loh, ini ilmu buat teman-teman. Bukan hanya buat Umi, bukan hanya buat yang di atas, tapi buat teman-teman semua ini bisa digunakan referensi. Jadi di pasal di bab ke 221, Yesus sendiri justru berterima kasih dengan Barnabas ini. Umi akan bacakan. Dan Yesus memutarbalikan dirinya kepada yang menulis ini dan berkata, ketahuilah Barnabas bahwa dengan semua pertolongan kamu menulis Injilku mengenai keseluruhan yang terjadi melalui berdiamnya aku di dalam dunia ini, dan tulislah dengan cara seperti demikian sehingga dengan demikian sehingga apa-apa yang telah menimpa Yudas ya, dan sampai dengan apa yang telah menimpa Yudas, supaya orang-orang beriman itu tidak mudah diperdayakan. Jadi Yesus berterima kasih kepada Barnabas. Nah, mari kita lihat di dalam bab ke 114. Umi akan sampaikan ini ada 2 nomor, yaitu 179 dan 180, dan ini mungkin akan bikin teman-teman Kristen ini terguncang ya. Setelah ini menjawab An-Nisa 157, yang orang-orang Kristen sendiri tanya siapa sebetulnya yang diserupakan. Bang Zuma sudah menjelaskan, tapi mungkin dalil secara rincinya belum ya. Di sini dikatakan setelah keluar dari rumah itu, Yesus mengundurkan diri ke dalam kebun itu untuk salat, sebagaimana kebiasaan salat yang membungkukkan lututnya 100 kali dan bersujud diri pada parasnya. Jadi Yudas mengetahui tempat di mana Yesus berada beserta murid-muridnya, pergi kepada pejabat tinggi agama dan berkata, jika engkau mau memberi aku yang telah dijanjikan malam ini, aku akan menyerahkannya ke dalam tangan engkau. Yesus yang engkau cari, karena dia sendiri beserta 11 orang sahabat-sahabatnya pejabat tinggi agama itu menjawab, berapa yang engkau tuntut? Lalu Yudas menjawab, 30 keping uang emas. Lalu segera pejabat tinggi agama itu menghitung uang untuk mengutus seorang Farisi kepada gubernur dan kepada Herodes
untuk mengambil anggota militer yang telah mereka memberikan satu pasukan tentara kepadanya karena mereka khawatir kepada umat. Oleh sebab itu mereka mengambil persenjataan mereka dengan obor-obor dan lentera-lentera di atas tongkat, pergilah ke daerah Yerusalem. Ketika anggota-anggota militer itu beserta Yudas mendekat ke tempat di mana Yesus berada, Yesus telah mendengar mereka mendekat orang-orang banyak itu. Oleh sebab itu dengan kekuatan dia telah menarik diri ke dalam rumah itu, sedangkan yang 11 orang sedang tertidur. Kemudian Allah Kemudian Allah melihat bahaya terhadap hambanya itu, telah memerintahkan Jibril, Mikail, Rafael, dan Uriel, pembantu-pembantunya, untuk membawa Yesus pergi dari dunia ini. Para malaikat suci itu telah datang dan telah membawa Yesus berpergian melalui jendela yang menghadap ke arah selatan. Mereka menyediakan tempat kepada Yesus, lalu telah memberikan tempatnya pada langit yang ketiga. Ya, jadi sama ya, Yesus diangkat ke langit dalam rombongan para malaikat yang memuja Allah untuk selama-lamanya. Nah, ini yang terpenting di 216. Yudas telah masuk dengan kekerasan mendahului semuanya ke dalam kamar di mana Yesus telah diambil, sedangkan murid-murid itu sedang tertidur. Dalam pada itu Allah yang maha gaib telah membuat keajaiban. Akhirnya bahwa Yudas telah demikian diubah dengan gaya bicara dan wajah menjadi seperti Yesus, sehingga kami mempercayainya dia adalah Yesus. Dan dia dalam pada itu telah membangunkan murid-muridnya, maksudnya membangunkan kami. Sedang kami mencari di mana guru berada. Dalam pada itu kami telah heran, lalu menjawab, engkau Tuhan adalah guru kami. Sudah lupakah engkau sedang kepada kami? Dan Yudas menjawab serta tersenyum sambil berkata, sekarang kamu adalah bodoh sehingga tidak tahu kepadaku. Aku ini adalah Yudas Iskariot. Dan seraya dia sedang mengatakan demikian, bala tentara itu masuk lalu menangkap Yudas karena dia dalam setiap cara berbicara persis seperti Yesus. Kami telah mendengar perkataan Yudas dan melihat gerombolan-gerombolan militer itu telah melarikan diri. Sebagian bingung dengan bingung sama sekali. Sedangkan Yohanes yang telah berselubung dalam sebuah kain lenan telah bangun lalu melarikan diri, dan ketika seorang tentara telah menangkap dia pada kain lenan itu, dia tinggalkan kain lenan itu lalu melarikan diri dengan bertelanjang. Jadi yang lari dengan bertelanjang itu adalah Yohanes, karena pada saat penangkapan itu mereka sedang tertidur. Demikian juga Yohanes. Ini di nomor 180. Di sini jelas, kami telah mendengar perkataan Yudas dan melihat gerombolan-gerombolan militer itu. Kami melarikan diri karena kami ketakutan. Sedangkan Yohanes yang pada saat itu berselubung dalam sebuah kain lenan telah bangun lalu melarikan diri, dan ketika seorang tentara telah menangkap dia pada kain lenan itu, dia tinggalkan kain lenan itu lalu melarikan diri dengan telanjang. Karena Allah telah mendengar doa Yesus dan telah menyelamatkan 11 orang dari kejahatan para militer itu. Jadi terjawab sudah Abang Da. Selama ini ada kalanya kita juga sebagai manusia ada salah dalam penyampaian. Kemarin mungkin kita berpikir bahwa ini adalah Yesus. Ternyata Allah sudah memberikan petunjuk di dalam Injil Barnabas, Injil yang diapokripkan atau disembunyikan para pendeta. Ternyata benar-benar Yudas yang diserupakan itu. Ini jawaban dari Anisa 157 berdasarkan dalil dari yang maha menyaksikan seperti itu, yang ditulis kemudian oleh Yudas, yang kemudian Yesus pun berterima kasih kepada Yudas. Seperti itu Abang Da. Jadi yang penegasannya di sini yang menggunakan kain lenan kemudian lari, dan kain lenan itu ada yang menarik, ternyata Yohanes. Masya Allah, luar biasa. Ya, cuman kembali lagi kepada Kristen, mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Barnabas. Karena tidak percaya kepada Barnabas, maka yang kita uraikan kepada mereka adalah kitab yang mereka percaya. Sedangkan dalam kitab yang mereka percaya, Yohanes 13:4, Yesus menggunakan kain lenan. Markus 50, nomor 52, ada seorang pemuda yang menggunakan kemudian kain lenan yang lari dalam keadaan telanjang. Ternyata yang menggunakan kain lenan Yesus,
Dan di Barnabas yang menggunakan kain lenan itu yang lari teranya adalah Yohanes. Yohanes. Berarti bukan kemudian Yesus anak Maria ini yang disalib. Betul. Itu dia. Luar biasa. Ya, karena begini Bang Dea, kalau Barnabas ini termasuk Injil yang dikanonkan, waduh hancur lebur keimanan mereka. Karena begini ya, kalau Umi mengajak mereka untuk berpikir dengan akal waras kita pada saat umpamanya kita nih mau kenal Bang Zuma, ya, umpamanya kita mau kenal Bang Zuma, siapa itu Bang Zuma, bagaimana pengajaran Bang Zuma, apa yang dia dilakukan sehari-hari Bang Zuma. Pertanyaannya, apakah kita akan mencari informasi dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Bang Zuma, yang kesehariannya hampir selalu bersama Bang Zuma 24 jam, ataukah kita akan mencari informasi dari orang-orang yang, mohon maaf ya, yang tertulis di dalam Injil Sinoptik yang kodeks tertuanya saja baru ada di abad keempat, begitu kan? Tidak mungkin nih murid-murid Yesus yang 12 seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat ke-70, bahwa Yesus hanya memilih 12 orang murid, itu bangkit lagi di abad keempat untuk menulis Bible. Bahkan kita bisa buktikan. Sekarang kita buka alkitabsabda.com. Bible yang ditulis di sana, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, apakah penulisnya itu jelas bisa dipertanggungjawabkan? Tidak. Karena kalau kita buka, ternyata penulisnya anonim, tidak dikenal. Nah, makanya cara satu-satunya pada saat kita ingin mengenal Bang Zuma, tentu harus dari catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup semasanya Bang Zuma, yang dekat dengan Bang Zuma, yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Bang Zuma, yang tahu bagaimana pengajaran Bang Zuma, pengajarannya Bang Zuma itu seperti apa, kan begitu logika orang-orang berakal, ya kan? Nah, sayangnya ini catatan-catatan yang ditulis oleh 12 murid Yesus yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 6 ayat ke-70 ini diapokripkan oleh bapak-bapak gereja. Diapokripkan ini bukan artinya yang ditulis oleh 12 murid Yesus ini sesat atau palsu, tidak. Diapokripkan ini arti daripada diapokripkan itu disembunyikan. Disembunyikan ini. Nah, baru yang ditulis itu adalah sinoptik yang sudah dikanonkan, yang kodeksnya sendiri itu ditulis oleh bapak-bapak gereja. Nah, ini mana yang akan dipercaya? Kalau Umi sih sebagai manusia yang sudah Allah berkahi dengan kepala dan isinya yang harus digunakan, begitu kan? Tentu Umi akan lebih percaya kepada catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Bang Zuma, yang kesehariannya selalu bersama Bang Zuma, yang hidup pada masanya Bang Zuma, daripada catatan orang-orang 4 abad kemudian, kan begitu? Iya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada masukan atau ada saran kritik. Oke, kalau saya sih diskusi pakai akal saja lah. Karena ini menjelang maghrib juga ya di Makassar kami di sini. Kami masih menghimbau kepada seluruh kaum muslim dan muslimat. Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya selama ini yang semalam kita sempat mengeluarkan statement pergerakan divisi hukum API dalam menyikapi lapor-melapor ini. Tentu kita harus punya persiapan juga. Alhamdulillah semalam terkumpul 57 juta dan hari ini masih terus berlanjut sampai waktu yang belum ditentukan. Bagi teman-teman yang ingin membantu, ingin berpartisipasi, kami masih buka di rekening yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atau BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Mari bersatu kita akan bertindak melakukan hal yang sama. Anda yang memulai, Anda juga yang merasakan, dan Anda juga yang akan mengakhirinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, yang mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sembari juga saya sampaikan, mohon maaf Bun, dalam kegiatan pengumpulan dana ini, itu kita hanya satu rekening ya.
tidak pintu. kita gunakan, ya, tidak kita gunakan rekening pribadi. Jadi kalau di luar sana ada juga yang pengumpulan dana untuk pelaporan menggunakan nomor rekening pribadi, itu bukan tim API ya teman-teman. Kalau API itu cuma menggunakan rekening yayasan saja. Jadi kalau ada yang memberi informasi pengumpulan dana melalui rekening pribadi, mohon supaya jangan digubris. Kalaupun digubris, jangan dikatakan itu untuk pergerakan API. Karena kalau pergerakan API itu semuanya satu pintu di rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Seperti itu, sahabat. Dan yang membuat saya takjub semalam itu, dalam waktu kurang lebih 1 jam bisa mengumpulkan dana hampir 60 juta. Itu Allahu hanya Akbar. kurang lebih Masya Allah. 1 jam saja. Jadi umat Islam ini sangat luar biasa ya. Nah, mohon kiranya teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi kembali kami suguhkan untuk ajak, mari kita berjuang bersama-sama. Kami berjuang di dunia offline dan juga online. Teman-teman hanya mendukung dari sosmed dengan memberi donasi yang terbaik untuk pergerakan pelaporan. Ada hal yang teman-teman sudah persiapkan, semuanya tinggal tunggu satu komando dan akan bergemuruh ini. Sumut, api Sumut dan teman-teman aliansi Ormas Islam di sana sudah siaga 1. Makassar sudah siaga 1. Bandung, Banten semuanya siaga 1. Ya. Ya, Jabar dan Jakarta Pusat semuanya sudah siaga 1. Tinggal menunggu komando dari siapa ya? Dari siapa Bang Handi? Dari Gurunda. Dari Gurunda. Iya, alhamdulillah tadi juga pertemuan terjadi. Masya Allah, tadi sempat diskusi di sini, teleponan itu berdering terus di HP saya. Saya nggak tahu kalau itu dari tim kuasa hukum, Asosiasi Persatuan Tim Kuasa Hukum yang ada di Pulau Batam. Mereka semua mendukung dan siap meluncur. Di mute. Masya Bunda Allah. Rahma. Ya, siap Double suaranya Bunda. siap kemudian mendukung kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Oleh karena itulah kita sebagai pemerhati Apologet Islam Indonesia juga harus ikut bergabung untuk mendukung dengan cara seperti yang disampaikan oleh Bang Handi. Silakan beri yang terbaik untuk pergerakan ini. Bank BNI nomor rekeningnya 75 kali tambah 51 tambah 77 terakhirnya angka 0 atas nama Apologet Islam Indonesia. Kita lihat ya, kita lihat apa yang mereka inginkan. BNI ya. Gurunda BNI. Ya, Bank Negara Indonesia. Kita lihat sejauh mana mereka ingin bergoyang dengan musik yang mereka putar sendiri. Kita nonton. Silakan diambil alih teman-teman yang lain. Ya, saya tambahin lagi dikit ya. Jadi mohon maaf kepada para donatur, karena donatur juga itu ada yang nggak mau disebutkan namanya. Tetapi mohon maaf kalau saya sebutkan nggak apa-apa. Tadi dari Pak Ahmad Yani ya, dari Palmera Jakarta, terima kasih. Terus ada yang dari Bekasi, beliau nggak mau disebutkan namanya, ya, 5 juta baru masuk ini detik ini Pak Jawa. Terima kasih semuanya. Data itu bekas. Tetap kami Teman-teman kita Bang Hadi yang saya WA yang iya itu Ya, Pak Ahmad Yani Masya yang Allah. Palmera Jakarta. Haji Ahmad Oke, Yani oke, Jakarta siap. Palmera. Masya Allah. lanjut. Oke. Itu saja sih. Kita tetap buka belum sampai nanti kita tutup. Jadi masih dibuka sampai kasus ini bergulir terus. Ya, karena pergerakan kami ini seluruh Nusantara. Papua, Makassar, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Pulau Jawa. Karena kami berjauhan, ya mobilitas tentu bukan di media sosial saja. Mobilitas tentu di dunia nyata. Jadi pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu kami sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudara kami untuk memudahkan pergerakan ini. Itu aja sih. Kita buka belum sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lanjut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi teman-teman saudaraku yang 1031,3K ini ya, ayolah kita membantu
sebuah gerakan yang tentunya untuk kemaslahatan agama kita ya. Seperti yang kita tahu, mereka yang memulai ya mengangkat ini ya, tentu kita akan menyambutnya dengan sangat baik ya. Kita akan menyambut dengan sangat baik. Bukan untuk huru hara ya teman-teman. Bukan. Jangan salah ini ya. Kita menanggapi ini dengan tentu saja dia melaporkan, kita akan melapor balik gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya. Dia memulai melapor-lapor ya, tentu kita sambut itu kan. Kita tentu masa kita diam? Kita yang mayoritas kita diam. Ya kan? Jadi kemarin juga Bunda begini, waktu Umi live itu ada teriakan-teriakan dari netizen di bawah Umi, Bang Zuma dilaporkan, katanya dibantu. Sebetulnya kalau untuk Bang Zuma sendiri ya teman-teman percaya lah ya, Bang Zuma tidak pernah melakukan penghujatan ya. Apa yang disampaikan berdasarkan dalil dan ini adalah bentuk nyata jihad kita teman-teman. Tadi yang seperti Bang Zuma katakan, ada yang berjihad secara online, mungkin kami di sini yang di atas adalah penjihad secara online. Ada juga offline. Offline ini api, satu Nusantara ini sudah bergerak secara bersamaan. Tinggal nunggu komando seperti itu kan. Kemudian teman-teman bisa berjihad tidak? Kita ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berjihad langsung, juga berjihad dengan apa? Dengan pertama dengan ilmunya, juga dengan hartanya. Maka mari kita sisihkan sebagian harta kita yang sudah Allah kasih kepada kita untuk mendukung pergerakan jihad teman-teman yang ada di online, yang ada di offline, juga teman-teman yang ada di bawah netizen ini ikut berjihad dengan cara apa? Dengan cara yang bisa dilakukan, yaitu mendukung jihadnya para orang-orang yang sekarang sedang turun langsung terjun ke lapangan seperti itu. Jangan lupa teman-teman bahwa jihad ini adalah kebutuhan untuk kita juga ya. Pada saat kita memberikan sedikit harta kita, sedikit rezeki kita, bagaimana Rasulullah ya, seorang ibunda Khadijah, seorang yang paling kaya, habis hartanya karena untuk mendukung jihadnya Rasulullah SAW. Kita tidak diminta seperti akhlak mulia seperti itu. Kita hanya diminta untuk ayo kita berbagi sedikit rezeki kita untuk pergerakan jihad saudara-saudara kita yang sekarang lagi jihad nyata di dunia nyata. Seperti itu. Tentunya teman-teman tidak akan keberatan mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan segala yang kalian teman-teman berikan kepada kita, Allah memberikan balasan dengan berlipat ganda seperti itu. Insya Allah apa yang kita keluarkan adalah untuk kita semua, percaya itu ya. Silakan teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditutup resmi ya, karena ini kan menjelang maghrib. Jadi untuk lawyer yang baru kemarin sore, saya sarankan saja statement Anda kalau bisa yang edukasi lah. Lawyer itu berdiri di tengah-tengah menegakkan keadilan. Jadi tidak ada unsur-unsur kebencian di dalamnya seorang lawyer itu. Kalau ada lawyer kemarin sore teriak-teriak, isinya bukan edukasi tapi provokasi, bau terasi, ingin pansos dan terkenal, ya ngomong-ngomong saja. Sasaran Anda ya siapa gitu loh. Kami ini warga negara Republik Indonesia ya, paham lah tentang lawyer itu. Lawyer nggak berdiri di situ. Lawyer itu berdiri di tengah-tengah ya untuk mendampingi seseorang mendapatkan rasa keadilan, bukan pansos. Ya kalau untuk si Lina dan nama si Topik, si Agatha ya silakan saja. Si Lina mau jadi saksi, si Topik mau jadi saksi ya baguslah. Sekaligus nanti saksi menjadi terlapor, ya jangan-jangan menjadi saksi menjadi juga terdakwa atau jadi tersangka. Ya mau ngomong saja. Semua akan bisa berubah dalam sekejap. Kenapa? Kayak berdasarkan fakta hukum saja. Jadi kita apologet Islam Indonesia itu tidak keluar-keluar dalam hal apapun, tapi bekerja silent, hasilnya ada dan tidak perlu pansos segala macam. Di belakang kami banyak lawyer kok yang terkenal. Emang kami sebut namanya? Enggak juga. Mereka bahkan mengundang mau konferensi pers, keputusannya nggak perlu, biasa aja itu. Ya untuk itu teman-teman, kita kerja silent, nggak perlu provokasi, tapi edukasi. Itu hukum nggak perlu di apa namanya title itu nggak perlu dipublikasi lah, malu lah itu. Title berapa sih itu kemarin sore pula lagi, aduh nggak banget gitu loh. Kau pengen ngetop itu peganglah kasus membela hak-hak yang tertindas. Nah itu baru ngetop, baru dirilis disorot oleh media nasional, baru ngetop.
Tapi kalau kayak begini ngetop di TikTok ya enggak lah ya. Belum kelasnya. Itu kira-kira begitu. Jadi Bang Andi, kita ingatkan juga kepada teman-teman bahwa umat Islam itu tidak offensif. Umat Islam itu adalah defensif. Kita tidak menyerang, tetapi pada saat kita diserang kita akan membela diri. Kita akan membela diri. Contohnya begini ya. Kemarin kan rame nih Bang Zuma katanya dilaporkan. Oh, kita jangan takut, jangan khawatir. Karena orang yang melaporkan Bang Zuma, dia harus siap juga menjadi saksi pelapor. Pada saat umpamanya yang dilaporkan kepada Bang Zuma adalah penghujatan, nanti kita akan ketemu di pengadilan adu data. Penhujatannya di mana? Ya, yang melapor ini harus bertanggung jawab dong. Kalau tidak bisa membuktikan dari laporannya, umpamanya Bang Zuma berbicara bukan menghujat tapi berdasarkan dalil, nah mereka harus bisa membuktikan. Apa yang menjadi laporannya itu adalah hujatan, harus bisa membuktikan hujatannya di mana. Jadi teman-teman jangan khawatir. Apalagi sama Bang Zuma ya. Kalau masalah dalil udah ada di tangan seperti itu. Jadi tidak ada umat Islam yang berbicara narasi-narasi yang tidak jelas. Sekalipun mereka anggap itu adalah hujatan, tapi kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab mereka secara tekstual. Kalau mereka menganggap itu adalah hujatan, berarti mereka mengakui kitab mereka isinya adalah hujatan. Seperti itu saja. Jadi kalau buat Umi, wah, was-was Umi enggak, tenang aja. Sekalipun Bang Zuma atau Umi sendiri yang dilapor, silahkan. Paling kita nanti adu data di pengadilan. Benar enggak kita yang melakukan penghujatan atau mereka yang membuat laporan palsu seperti itu ya teman-teman. Jadi tenang saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya berbicara sedikit ini mungkin Iya, Bunda semua ya. silakan. Kalau saya lihat ya perbandingan, karena saya sedikit mengerti juga perbandingan ya. Rata-rata apologet Islam itu naik memang dia berbasis argumen, beda dengan teman-teman Kristen ya. Bahkan saya sendiri mengalami ketika berdebat dengan mereka memang rata-rata naik berbasis sentimen. Padahal saya sudah berkali-kali jelaskan, ketika logika Anda bantah dengan moral, Anda itu bisa kena delik. Dalam kasus Ratu Entok saya perhatikan ya. Saya punya keyakinan bahwa Ratu Entok itu akan bebas. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 yang dikenakan oleh pada Ratu Entok itu tidak pas. Tidak pas karena Ratu Entok tidak mengajak untuk melakukan ujaran kebencian. Nah, itu yang masalah itu. Jadi kalau mereka tetap maju, saya jamin mereka rugi. Itu mereka rugi karena rata-rata ya 90% teman-teman apologet Islam ini berbasis argumen dan hukum itu akan berbicara sampai ke situ. Ketika logika itu lebih dikedepankan ya daripada moral itu, pasti semua yang berbicara data itu pasti akan menang sampai kapanpun itu. Jadi kalau dikatakan menghujat seperti contoh ya misalnya ketika saya katakan bahwa Bible itu bukan lagi Injil yang diberitakan oleh Yesus dengan dengan murid-muridnya, itu kita punya data yang otentik begitu. Ketika kita katakan bahwa Bible itu kemasukan ajaran satanik atau mungkin berbau porno, itu kan semua ada datanya. Kan begitu, beda mereka. Ketika mereka menghujat secara personal, mereka menghujat Allah, menghujat Nabi, ini tidak punya data. Itu yang masalah bagi mereka tuh. Saya jamin nanti kalau pasti naik pengadilan pasti seru, dan saya jamin apologet Islam tidak satupun tersentuh hukum, pasti bebas. Ya, saya masih percaya bahwa hukum di Indonesia ini bersifat adil ya, tidak terpengaruh oleh intervensi mungkin atau tekanan dari pihak luar ya. Mengingat mereka juga saya lihat mengandalkan orang-orang besar. Saya tahu itu, saya tidak usah sebutkan, tapi hukum negara kita ini panglimanya hukum. Apapun alasannya, pasti saya jamin apologet Islam Indonesia, terutama Bang Suma, mungkin Unrifa dan yang lain yang saya tahu betul yang selalu berbicara data ya, itu tidak mungkin tersentuh dengan hukum. Nah, begitu mungkin. Sedikit dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bang Goto dan juga Dinda Michan. Yang saya lihat nih sekarang, ya kuasa hukum yang melapor ini itu tidak lagi terlihat seperti orang yang ingin menegakkan kemudian keadilan, kebenaran, tetapi lebih menonjolkan kepada keyakinannya sebagai seorang Kristiani. Keberpihakannya terhadap agamanya itu sudah nampak sekali. Terlihat ketika dia kemudian dengan sengaja menari-nari lagu-lagu rohani Kristen di depan gambar Ka'bah. Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah penistaan. Sengaja menyebarluaskan dalam situasi yang lagi tidak mengenakkan,
baik menurut dari kami pihak apologet Islam maupun dari mereka sendiri yang telah melaporkan, telah melakukan tindakan-tindakan di area publik dan dia pertontonkan sendiri, itu secara tidak langsung memberikan pesan penistaan dan penghinaan kepada kami umat Islam. Di depan umum, di tempat umum, area publik, memutarkan lagu rohani Kristen, lalu tertawa-tertawa, kemudian berjoget-joget di depan gambar Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat yang kami sucikan, tempat yang kami muliakan. Tapi dia dengan sengaja. Nah, dengan hal inilah kemudian saya melihat bahwa oknum ini bukan murni ingin membela, tapi sejatinya andaikan bukan profesi dia sebagai pengacara, bisa jadi dia juga tampil sebagai penghujat Islam. Andai saja dia tidak punya pekerjaan sebagai pengacara, mungkin dia akan berdiri bersama dengan para penghujat. Karena dari caranya kemudian itu sangat terlihat. Kemudian muncul lagi PT dari laporan tim hukum kita. Ada PT-nya lagi yang sedang mencari nomor kontaknya Bang Suma. Padahal nomor kontak saya itu, ya, semut pun kalau andaikan bisa baca, semut pun tahu nomor HP saya, semut pun tahu di mana saya tinggal. Tapi di sosmed dia tulis, ada ndak tolong DM siapa yang tahu nomor HP-nya Zuma, nomor alamatnya. Ini adalah satu tindakan yang sudah kelihatan sekali bahwa hanya pansos. Hanya pansos saja. Dia pikir kita takut, ya, dengan dia bertitel seperti itu. Nggak ada sedikit pun takutnya saya. Silakan Anda dengan kekuatan Anda, ya kita juga dengan kekuatan yang kita punya. Yang pasti kemudian kembali kepada teman-teman yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemudian massa, ya. Ada Bang Handi yang kemudian karena banyak yang tanya ke saya, bagaimana nih kami komunitas dari masyarakat Madura, dari masyarakat Banten, ada yang dari Jawa Tengah, ini ingin bersatu merapatkan barisan. Saya katakan tunggu, kita belum apa-apa ini. Yang kita mau hadapi juga, ya kurasa kalau pengacara seperti ini, apa ya bilangnya ya, biasanya kalau pengacara yang sudah profesional itu diam. Ini enggak, piti-piti semakin banyak, sedikit kegiatan pertemuan, ketika ini dipansos, di-share kemana-mana, ke kantor polisi ini dibuat, di-share kemana-mana. Maksud lo apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau jadi artis TikTok. Mau jadi artis. Biar Muslim takut. Oh. Saya kemarin naik Guru Dadi Iya, di room silakan, Kristen, ya. Saya naik di roomnya Kristen. Dia kan begini Bang Goto. Di sini betul teman-teman Kristen, teman-teman Islam itu menggunakan data. Yang masalah itu data mereka menyakitkan hati kami. Saya bilang begini begini bro. Begini, ketika kita naik di ranah debat seperti ini, ranah dialektika, ya, kita bertukar pandangan, kita bertukar konoleks. Memang itu pikiran harus dipertentangkan. Nah, kalau Anda punya pikiran tidak ditentang, berarti Anda lagi sedang berdoa atau bersemedi. Kan begitu. Yang masalah rata-rata teman-teman Anda itu naik berbasis sentimen. Memang jengkel sama Islam. Beda kami. Kami ini menyuarakan kebenaran gitu. Apa yang salah dalam Bible kalian itu kami tampilkan datanya. Bahkan bukan dari kami, dari pihak Anda sendiri, Jonathan Purnomo sudah katakan bahwa lebih 6.577 kesalahan. Nah, itu yang coba kami luruskan begitu. Supaya Anda mengerti ya mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia begini, dia katakan begini, kalau kami dikatakan kami menyembah mayat, kami tidak terima gitu katanya. Kami dikatakan kami menyembah Tuhan yang menete, kami tidak terima. Saya bilang begini Bang, kalau itu tidak ada data, berarti itu hoax. Kita kena delik hukum. Yang masalah semuanya itu terpampang jelas di Bible kalian. Ketika saya katakan bahwa Anda penyembah bangkai, saya salah di mana? Karena Yesus pernah mati, kan begitu.
Ketika saya katakan bahwa Yesus menetek mungkin ke ibunya, di mana salah saya? Karena namanya seorang bayi yang lahir lah dari seorang wanita, pasti dia menetek. Itu semua ada datanya. Kan begitu. Dia bilang katanya, ya, itu kan sudah menyakitkan. Sekarang begini, kalau Anda tidak mau dikritik, lebih baik Anda tidak usah naik di ranah debat. Karena ranah debat ini adalah orang-orang yang berpikir kritis dan berbagai data, begitu. Tanpa kehilangan rasionalisme dengan moralitas. Tapi teman-teman Anda luar biasa, sudah kehilangan rasionalisme, kehilangan moralitas juga, sampai menghujat, dan menghujatnya tidak pakai data. Itu yang saya katakan. Nah, sekarang nanti kita buktikan di pengadilan. Jadi saya bilang, saya pribadi kalau dipanggil sebagai saksi ahli sejarah, saya siap, baik dari Kristen maupun Islam. Yang jelas saya mau katakan Allahu kepada Akbar, Anda Masya bahwa Allah. Anda ini salah. Anda ini salah karena menuntut tidak sesuai dengan bukti dan fakta-fakta. Sementara Anda menuntut ini berbasis sentimen. Justru Anda yang memecah belah bangsa, bukan kami. Saya kasih begitu. Ya, silakan lanjut. Oke, baik, terima kasih Bang Goto ya. Jadi kalau saya sih, saran saya kalau kalian sakit hati dengan data, padahal ini adalah ranah argumentasi, debat, ya sebaiknya gimana caranya ya? Ya ikuti jejak daripada Bang Goto ini, berada pada barisan yang benar. Jangan mempertahankan diri pada barisan yang menurut abang itu menyakitkan. Seperti itu. Kemudian teman-teman, setiap kali kita live, khususnya materi-materi seperti ini, itu ada puluhan channel YouTube yang kemudian mengambil materi-materi atau mengambil gambar dan melive-kan juga apa yang sedang terjadi. Maka mohon kiranya kepada channel-channel yang menyiarkan materi-materi apologet Islam Indonesia atau debat-debat yang ada, dimohon agar mencantumkan kemudian rekening apologet Islam Indonesia untuk sementara waktu dalam hal proses keadaan di mana ada yang dilaporkan dan yang akan dilaporkan. Silakan Anda mencantumkan kemudian di channel-channel antum semua nomor rekening apologet Islam Indonesia, yang mana rekening ini adalah Bank Negara Indonesia BNI, dengan nomor yang saya rasa tidak perlu lagi kita sebutkan karena hampir semua sudah pada tahu. Ya, sekali lagi kepada channel-channel YouTube yang menyiarkan debat-debat kita untuk menyertakan nomor rekening apologet Islam Indonesia, agar teman-teman yang tadinya ingin ikut berpartisipasi bisa dengan mudah memberikan apa yang mereka punya untuk pergerakan umat. Demikian sementara, silakan. Saya pamit ibadah sejenak ya teman-teman. Ya, kalau gitu kita Silakan. tutup aja deh untuk season kali ini ya. Kita buka nanti setelah Badai Isya. Setuju ya? Oke Boleh, ya, Bang Api Handi, Kepri boleh, juga. boleh. Ya kita sekalian kita tutup. Bunda Rama ditutup. Yang jelas tetap bersatu. Ini bukan mengemis, tapi ini minta partisipasi buat kita semua. Bang Handi, sebelum tutup mungkin bisa komunikasi dengan Bang Goto terkait dengan nomor handphone beliau. Insya Allah kita butuh beliau dari ahli sejarah mungkin nanti kalau dibutuhkan. Bisa Ya, di Bang Goto, belakang. Ya, di Oke, belakang layar sip, nanti sip. Bang Goto, di WA saya aja ya. Baik, oke, makasih. Oke. Sudah ada itu nomor HP saya di Bang Handi kan? Udah ada. Oke, siap. Oke, baik, kita ketemu lagi nanti. Masih topik perkembangan topik lapor-melapor ini kita terus update terus. Nanti malam pada Isya kita ketemu kembali. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat. Silakan Bunda Rama ditutup doa kebaratul majelis. Karena Gurunda lebih alim dan lebih banyak dia berilmu dia guru kami. Silakan Gurunda ditutup. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, Masya Allah atas dukungan, doa dan juga semangatnya, kami Apologet Islam Indonesia mewakili mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan ketenangan jiwa kepada kita semua, dan yang terpenting dan paling utama adalah diberikan akal waras, tidak pikun, ya, tidak lupa ingatan, senantiasa istiqomah, sehat walafiat, utamanya sehat akal, agar kiranya kita bisa menapaki kehidupan ini bersama dengan indahnya iman Islam.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf ketika ada ucapan, ada perkataan yang mungkin menyinggung perasaan sahabat-sahabat sekalian. Saya pribadi mohon maaf mewakili teman-teman yang lain. Dan kepada saudara-saudara Kristen, yuk mari kita belajar memperbanyak ya waktu untuk mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran agar kita menjadi orang yang beragama berdasarkan dengan aspek kebenaran, logika, dan akal sehat. Saya kira begitu, terima kasih sekali lagi. Sebentar malam insya Allah habis Isya kita bertemu kembali untuk mengulas kebohongan-kebohongan Lina Wijaya yang mengatakan cerita-cerita yang dia susun kemudian bahwa dia tawar-menawar mau memberikan baju atau tidak, kalau mau terima, kalau tidak jangan. Itu ternyata satu kebohongan. Nanti habis Isya insya Allah kita akan bongkar dan kita hadirkan Uniripa yang bertemu langsung dengan beliau. Dan ucapan-ucapan Lina Wijaya yang dibuat di PT-PT-nya bahwa dia tawarkan, di YouTube-nya dia tawarkan, kalau mau terima saya simpan, kalau tidak, tidak saya kasih, katanya saya bawa pulang. Padahal di PT-nya dia sendiri mengatakan, aku siapkan untuk 4 orang. Untuk Bang Suma, untuk Nandar, Uniripa, dan satu lagi saya lupa. Artinya memang sudah direncanakan. Jadi dia menjebak dirinya sendiri ya. Ikuti sebentar malam teman-teman sekalian, kita akan ulas ini. Demikian subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya, rungkat.